Syekh kok kaya raya, kiai kok cinta dunia katanya. Subhanallah ya. Dia berprasangka buruk pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin para sahabat, para jamaah, selamat berjumpa kembali di channel dakwah Triyoga Al Gibran, yaitu dalam rangka untuk melanjutkan telaah kitab Wasyatul Mustafa. Dan kita alhamdulillah akan memasuki episode yang ke-20. Baik, langsung kita buka kitabnya halaman 7 ya. Saya bacakan, yang sudah punya kitabnya bisa dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali, inna awliya Allahi lam yanalu sa'ata rahmatillahi wa ridwanahu bikasratil ibadah, walakin naluha bisakhawatin nafsi wal istihanati bid dunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang bermakna wasiat itu juga untuk seluruh umatnya hingga sekarang ini, pada kita semua selaku umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diawali dengan ya Ali, wahai Ali, inna awliya Allahi, sesungguhnya para wali Allah, lam yanalu sa'atar rahmatillahi, lam yanalu, tidak mendapatkan sa'atar rahmatillahi, keluasan daripada rahmatnya Allah, waridwanahu, dan juga keridoannya, bikasratil ibadah, dengan asbab banyaknya ibadah. Walakin naluha, dan akan tetapi mereka mendapatkannya, artinya mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah tersebut, bisa khawatir nafsi, yaitu dengan asbab kelembutan jiwa, dengan kedermawanan jiwa sahyun, wal istihanati bid dunya, dan karena menganggap remeh atau menganggap kecil dunia. Subhanallah, hadirin para jamaah, mari kita periksa ya, kita kaji lebih lanjut, kita telaah. Jadi inna awliya Allahi, sesungguhnya para wali Allah. Siapa sih para wali Allah itu? Wali Allah ya, para wali Allah adalah kekasih Allah. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah, yang mana Allah titipkan kepada beliau-beliau ilmu, hikmah, dan juga ma'rifat, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa kita ketahui ciri-ciri seorang wali Allah itu adalah, kita ittiba ya pada sebuah hadis lain dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dikatakan bahwa para wali Allah itu adalah orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah. Mengapa? Karena ibadahnya yang sangat luar biasa. Jadi Allah mencintai mereka karena mereka melakukan ibadah-ibadah yang lebih daripada yang Allah wajibkan. Jadi ibadah-ibadah sunnahnya sangat banyak sekali. Dan itu mereka lakukan atas dasar karena cinta dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena mereka cinta, Allah pun mencintai mereka. Ya, Allah cinta pada mereka. Karena Allah cinta, maka Allah anugerahkan pada mereka apa? Pendengarannya Allah. Sehingga dengan itu mereka bisa mendengar. Allah juga anugerahkan kepada mereka penglihatannya, sehingga mereka melihat dengan penglihatan Allah. Juga Allah anugerahkan tangannya, sehingga tangannya pun bergerak karena Allah, atas pergerakannya Allah. Allah berikan kaki bergerak melangkah sesuai dengan pergerakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Subhanallah para jamaah. Jadi semua organ tubuh, anggota tubuhnya ini bergerak atas anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sebuah anugerah, berarti tidak ada yang salah. Mereka ada ahli hikmah, ahli ilmu, ahli ma'rifat. Itu para wali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang memusuhi wali Allah, ya, maka Allah akan mengumumkan perang kepadanya. Subhanallah. Begitu istimewanya derajat nilai kewalian seseorang ini. Kalau mereka seorang wali, maka Allah mencintainya. Sampai barang siapa yang memusuhinya, membencinya, maka Allah mengumumkan perang kepadanya. Lalu ciri yang kedua adalah karena dia bergerak atas cahaya Allah. Ya, semua pergerakan anggota tubuhnya karena kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala, maka muncullah karomah-karomah yang kadang di luar nalar manusia pada umumnya. Subhanallah para jamaah. Itu wali punya karomah. Kalau nabi mukjizat kan itu. Ini wali punya karomah-karomah. Subhanallah para jamaah. Kemudian ciri-ciri lainnya adalah ada kalanya ya, para wali Allah itu Allah tampakkan. Namun kebanyakan Allah sembunyikan. Mengapa? Karena kalau Allah tampakkan semuanya, itu bisa menjadi fitnah kadang-kadang. Bisa menjadi fitnah bagi sesamanya. Tentu Allah sembunyikan. Yang kita lihat adalah mereka seperti manusia biasa, manusia pada umumnya. Mereka bekerja, mereka juga makan, minum seperti kita. Kadang juga berjuang keras untuk mendapatkan anugerah Allah, rezeki Allah. Tampak seperti manusia biasa. Ternyata siapa sangka dia adalah seorang wali Allah, yang mana di situ ada cahaya Allah di dalam hatinya. Apalagi ciri-cirinya mereka? Mereka adalah ahli ibadah, ya, karena cintanya pada Allah, dan mereka beribadah bukan karena ingin surga atau juga karena takut neraka, tapi karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara ciri-ciri disebut wali Allah atau walinya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Inna auliya Allahi, sesungguhnya para wali Allah itu lam yanalu sa'ata rahmatillahi wa ridwanahu, tidak mendapatkan keluasan rahmat dan ridhonya Allah bikasratil ibadah, dengan asbab banyaknya ibadah tadi itu. Nah, ini menarik. Para wali itu jelas mendapatkan rahmat dan keridhaan Allah. Namun ternyata takarannya, ukurannya bukan karena banyaknya ibadah tadi itu. Kalau mereka ahli ibadah, memang sudah itu ada tabiatnya. Mereka cinta pada Allah, mereka beribadah. Itu sudah seyuknya, sewajarnya. Karena memang itulah Allah cinta pada mereka. Namun keluasan rahmat dan ridho ini bukan disebabkan oleh banyaknya ibadah itu. Maksudnya, takarannya bukan itu. Barometernya bukan itu. Namun apa? Nah, ini ada ciri lain yang teratas. Walakin naluha, dan akan tetapi mereka mendapatkannya, ya, artinya mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah itu bisa khawatir nafsi, dengan asbab kelembutan jiwa atau kedermawanannya, ya. Jiwa yang sahyun, jiwa yang lembut, jiwa yang dermawan. Seperti apa itu orang yang punya jiwa yang lembut, ya, wali Allah ini. Orang punya jiwa yang lembut, sahyun, hati hanya condong pada Allah, tumakninah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan tampak perkataannya yang ramah, yang sopan, menyenangkan orang lain. Tatapan matanya penuh dengan hikmah. Orang yang berhadapan dengannya baru memandang wajahnya saja sudah tenang hatinya, terhibur, ternasihati. Nah, itu sakhwatin nafsi, jiwa yang lembut, jiwa yang penyantun. Tidak keluar kata-kata dari mulutnya kecuali mutiara-mutiara hikmah yang mengandung nasihat-nasihat yang sangat menyejukkan bagi orang yang berhadapan dengannya. Dan juga lemah lembut, suka mengasihi, suka memberi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Wa istihanati bid dunya, dan mereka menganggap dunia ini kecil atau remeh. Subhanallah para jamaah. Ini dua ciri terakhir, ya. Ciri yang ke-6 dan 7 yang mungkin bisa kita raba, kita rasakan. Ketika kita menemukan seseorang yang punya ciri seperti itu,
maka ada indikasi dia seorang wali Allah. Jiwa yang sangat santun, lembut, dan itu istiqomah. Kemudian dia tidak cinta kepada dunia. Jadi wali Allah itu ada kalanya mereka juga orang biasa. Dari segi materi mungkin juga tidak kaya. Namun tidak sedikit ternyata para wali Allah itu adalah orang-orang yang diberikan anugerah rezeki yang sangat berlimpah. Mereka orang yang sangat kaya raya. Namun wa istina di dunia, dia meremehkan atau menganggap kecil dunia. Artinya harta itu tidak mempengaruhi dirinya. Jadi orang yang cinta dunia. Sehingga harta yang dia miliki, kekayaan yang dia miliki semata hanya untuk tujuan memantapkan ibadahnya, membantu sesamanya. Jiwanya sangat lembut, selalu membantu orang lain. Subhanallah, itu hatinya para jamaah ya. Dalam hal ini kita ingin sampaikan satu contoh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Pasti semuanya sudah sering ya mendengar pencerahan-pencerahan, kisah-kisah tentang kelebihan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, rajanya wali. Beliau dikenal sangat dermawan, sakhiyun sekali. Dan beliau dikenal juga sebagai seorang wali yang kaya raya ternyata. Saya ingin berbagi sebuah kisah, ya sebuah cerita. Ini saya dapatkan dari seorang guru ya dalam sebuah mauidhah hasanahnya, dalam sebuah ceramahnya. Beliau bercerita tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Satu ketika ada si fulan ya, di kampungnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ada si fulan sedang melewati rumah Syekh Abdul Qadir Jailani. Si fulan ini kaget melihat keberadaan rumah wali Allah ini yang sangat megah. Taman-tamannya luas, indah. Rumahnya sangat mewah kelihatannya ya, sangat kaya. Punya hewan-hewan piaraan ya, kuda-kuda yang sangat bagus dan pasti harganya mahal. Ini si fulan bergumam dalam hati. Ini katanya rumahnya kiai, rumahnya syekh. Tapi kenapa dia kaya raya? Lalu muncul prasangka buruk dalam hatinya si fulan tadi itu. Masa sih syekh, masa sih kiai? Nggak mungkin lah, syekh kok kaya raya. Kiai kok cinta dunia katanya. Subhanallah ya. Dia berprasangka buruk pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Seorang kiai, seorang syekh kok kaya raya, menyimpan harta yang banyak. Itu prasangka dalam hatinya. Setelah dia melewati rumah wali Allah ini, masuk dalam sebuah kampung, dia sebarkan itu, prasangkanya itu. Itu benar rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Masa seorang kiai kaya raya? Masa seorang kiai menyimpan harta yang banyak, cinta dunia? Menyebar gosip seperti itu. Subhanallah dari para jamaah, dalam waktu beberapa hari, si fulan ini diberikan oleh Allah, yaitu apa namanya, suatu penyakit sakit. Dia sakit yang mana ketika malam hari, dia merasakan pusing yang sangat di kepalanya. Tidak bisa tidur karena menahan pusing sampai pagi. Dialami berhari-hari sampai 7 hari. Dia berobat, minum ramuan sana sini, tidak manjur. Tidak sembuh penyakitnya, tidak hilang pusingnya. Lalu dia mendatangi seorang tabib. Dia bertanya, wahai tabib, ini saya punya penyakit pusing. Kalau malam nggak bisa tidur karena menahan pusing sampai pagi. Apa obatnya wahai tabib? Kemudian si tabib mencoba untuk menterapi dan memang punya keahlian di bidang itu. Lalu apa kata si tabib? Dia berkata bahwa obat penyakitmu ini cuma satu, yaitu kamu harus makan hatinya kuda sebanyak 40 biji. Subhanallah dari para jemaah. Karena dia percaya pada apa yang dikatakan oleh tabib itu, lalu dia pun berusaha untuk mencari. Namun dia berbisik dalam hatinya, bagaimana saya akan mendapatkannya? Dan kalaupun ada, dari mana saya bisa membeli? Saya nggak punya uang katanya. Dia bertanya-tanya, lalu dapatlah informasi dari seorang, kalau kamu pengen hatinya kuda, kalau di kampung ini cuma ada satu yang punya, itu dia Syekh Abdul Qadir Jailani. Mereka orang kaya, dia orang kaya yang memiliki piaraan kuda sangat banyak. Kaget dia mendengar itu. Namun karena itu menjadi salah satu
pilihannya, ya, obatnya, maka dia datangilah Syekh Abdul Qadir Jailani. Datang lagi dia dengan rasa tertunduk malu. Ini kemarin saya berprasangka buruk, apa benar dia punya 40 kuda? Lalu dia sempatkan untuk masuk, bersilaturahim, lalu berjumpalah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia sampaikan apa yang menjadi keinginannya tadi itu, sebagaimana yang diinformasikan oleh sang tabib. Wahai Syekh, saya punya penyakit seperti ini, dan kata seorang tabib, saya harus makan hatinya kuda sebanyak 40. Saya malu datang ke sini karena saya nggak punya uang untuk membelinya. Lalu apa responnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini? Wahai Kisana, kalau memang seperti itu, baik, saya sebetulnya punya 40 kuda. 40 kuda, dan nanti akan saya hadiahkan untuk obat untuk kamu. Setiap hari akan saya sembelih satu, hatinya bisa kamu makan, dan dagingnya akan aku sedekahkan untuk warga masyarakat yang membutuhkannya, yang mau untuk mengambil, untuk mengkonsumsinya. Subhanallahirrahmanirrahim, para jamaah. Mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani yang sangat dermawan, lemah lembut, menyejukkan ini, si fulan ini menangis. Dia minta maaf, menyesali atas kesalahannya, yang mana waktu itu dia sempat berprasangka buruk kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Singkat cerita, setiap hari satu kuda disembelih, hatinya dimasak, dimakan sebagai obat. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani hanya minta satu syarat pada si fulan tadi itu, agar selama 40 hari itu dia dimohon untuk berada di rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani untuk ikut belajar. Dan akhirnya setelah 40 hari, singkat cerita, penyakitnya si fulan hilang sembuh, dan dia menjadi muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Subhanallah, para jamaah. Itu sedikit kisah tentang betapa dermawannya, tentang betapa lemah lembutnya seorang wali Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini adalah ciri yang sangat utama ya, para jamaah. Jadi saya ulang lagi, sesungguhnya para wali Allah itu, inna awliya Allahi lam yanalu sa'ata rahmatil wa ridwanahu, tidak mendapatkan luasnya rahmat Allah dan keridhoannya itu bikasatul ibadah. Asbabnya bukan karena banyaknya ibadahnya, ya, ibadahnya sudah pasti, namun bukan karena itu, namun walakinaluha bisa khawatir nafsi, akan tetapi mereka para wali Allah itu memperoleh rahmat dan ridhonya Allah dengan asbab kedermawanannya, jiwa lemah lembutnya, wa istihanati bid dunya, dan karena mereka menganggap dunia itu remeh, kecil, sehingga ketika dia punya harta, hatinya tidak condong pada harta itu. Dia wujudkan bahwa ini untuk beribadah, sebagai penunjang dan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya ya. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya, episode 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.